Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 ingin sedikit menanyakan mengenai Ibu sebagai seorang guru penggerak. Boleh tahu, Bu, di sini kami berbicara dengan Ibu siapa? Oke, nama saya Yuraida Ita Kurniawati, guru BK SMA Negeri 3 Sukoharjo. Guru penggerak ya, saya guru penggerak angkatan 4 ya. Kalau yang Sukoharjo itu angkatan pertama di tahun pas Covid itu ya, berarti berapa itu? 19. Kalau Covid mulai, Covid-19 ya. Setelah ini ya kan angkatan-angkatan ya, jadi kita kebagian di angkatan 4 untuk grup penggerak sekitar kita lulus di tahun 2022 ya. Oke, mau tanya dong, Bu, sebelumnya kalau dari Ibu sendiri itu motivasi menjadi seorang guru itu bagaimana, Ibu? Ya, motivasi menjadi seorang guru. Okay. Saya dilahirkan dari lingkungan guru ya, Bapak Ibu saya guru SD. Jadi juga dari kecil memang terbiasa saya melihat ayah ibu saya mengajar gitu ya. Kemudian waktu itu juga seneng juga gitu ya ketika kita main-main jadi guru, kemudian ada yang jadi murid gitu ya. Tapi terus pada ini ya perjalanan waktu sebenarnya yang saya ambil juga bukan jurusan FKIP ya, saya basicnya dari psikologi. Kemudian saya ambil akta 4 dan akhirnya ke dunia pendidikan menjadi guru gitu deh. Jadi juga ini ya motivasi menjadi guru ya, namanya guru ya, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak ya, insya Allah tidak hanya sampai di dunia saja ya. Ketika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, itu bisa menjadi jariah kita nanti sampai kita tidak ada gitu ya. Jadi mungkin salah satu ini ya motivasinya jadi guru ya, di situ juga apa ya, dengan ya mungkin tuh ya kadang apa ya passion gitu, jadi ya seneng aja gitu ya, seneng aja ketika kita bisa bisa inilah ya mengajar, bisa berbagi ilmu dengan murid-murid gitu ya, dengan siswa ya. Kalau bagaimana perasaan Ibu sebagai guru penggerak itu, Bu? Untuk guru penggerak ya, untuk guru penggerak kita termasuk yang paling lama gitu ya. Di awal hampir kita 1 tahun ya, karena itu waktu COVID. Jadi ketika kalau ada lokakarya, kalau dulu ada lokakarya, kita kan di hotel itu harus tes ini dulu ya, tes COVID dulu gitu ya. Jadi kita harus swab dulu sebelum loka, itu ya juga pengalaman yang kadang jadi deg-degan ya, karena kita kalau mau loka jadinya nggak jadi karena ada yang terindikasi COVID, jadi dia harus ini ya diisolasi, jadi nggak bisa loka, jadi semi daring. Kemudian loka juga loka karyanya kita di hotel dan harus swab setiap mengelola karya satu itu ya, pengalamannya maksudnya rasanya. Kemudian waktu yang sangat lama, karena sekarang pun tidak selama ini ya, 6 bulan itu tuh sudah selesai, dan itu di angkatan pertama, di mana angkatan pertama kita belum punya kakak kelas untuk yang di sini ya, jadinya juga ini nanti programnya seperti apa, harus bagaimana gitu ya. Jadi itu sesuatu yang baru gitu ya, dan bagaimana prosesnya untuk mendaftar itu kan harus mengisi banyak ini ya, mungkin banyak form-form, banyak pertanyaan-pertanyaan, ada tes dan sebagainya. Itu juga ini juga ini karena di awal juga antusiasme kita apa sih, karena itu dulu sesuatu yang baru, bagaimana kurikulum merdeka itu, kemudian eh, perubahan-perubahan kurikulum yang ada. Jadi karena sesuatu yang baru, yang pertama juga istilahnya saya juga ingin mengupdate gitu loh. Jadi apa yang baru dalam dunia pendidikan ya saya coba ikuti gitu. Jadi kita tidak ketinggalan untuk perkembangan
pendidikan untuk saat ini yang terbaru seperti apa. Jadi mengupgrade diri ya, intinya untuk pengalaman, kemudian untuk suatu hal yang baru, yang namanya ilmu itu pasti akan berguna. Jadi ya, perasaannya ketika di awal ya antusias gitu ya, dan ingin tahu seperti apa, dan juga ya senang ya, jadi tambah teman, tambah informasi, karena dari TK ya, jadi tidak hanya lingkup BK saja, jadi di sana kita lingkupnya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dengan berbagai macam mapel gitu ya, jadi tidak khusus di BK. Jadi ya di sana kita bertemu dengan berbagai macam inilah karakter. Kalau menurut Ibu, perspektif pembelajaran berdiferensi itu seperti apa Ibu? Karena kan kita ini membahas untuk mata pelajaran pembelajaran Diferensiasi. berdiferensiasi. Iya, tidak membedakan dengan mungkin dulu belum ada, atau itu istilah-istilah ketika di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ya, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berusaha untuk mengakomodir kebutuhan semua siswa. Dan kita tahu different itu berarti berbeda ya. Jadi memang setiap siswa, setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi di sini guru adalah tugasnya untuk bagaimana dengan perbedaan kebutuhan belajar itu kita bisa merangkul semuanya. Kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Intinya dari diferensiasi. Dalam dari pembelajaran berdiferensiasi, menurut Ibu dalam menerapkan dan mengelompokkan itu yang bagaimana? Mengelompokkan dan menerapkan pembelajaran tersebut. Ya, pembelajaran diferensiasi ya. Pertama kita lihat dulu ya bahwa siswa itu berbeda kebutuhannya ya, diferensiasi gitu ya, berbeda. Kemudian bagaimana supaya kita tahu kebutuhannya dia itu apa, anak ini apa, anak ini apa. Itu kan kita melakukan pemetaan gitu ya. Kita melakukan pemetaan, kita mengelompokkan gitu ya. Dilihat dari kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, kemudian profil belajarnya ya, kesiapan belajarnya ya. Kesiapan belajarnya ini kan setiap siswa itu mempunyai kesiapan yang berbeda-beda gitu ya. Contoh sederhana mungkin kalau mapel ya, kalau mapel dia ingin mengetahui seberapa kemampuannya dia gitu ya untuk mendapatkan materi yang baru, mungkin bisa ada tes sederhana sehingga tahu kemampuan anak ini sejauh mana, si A, si B itu seperti apa, kemampuannya berapa. Kemudian kita lihat dari minat belajarnya. Jadi dari minat belajarnya itu ini bagaimana. Nah ini terkait dengan minat, sebenarnya kita juga berperan penting dalam melakukan pengelompokan diferensiasi ya. Bagaimana nanti kolaborasi antara BK dengan guru mapel, di mana kita juga bisa memberikan informasi kepada guru mapel terkait dengan minat yang ada dalam minat yang ada pada siswa kita. Nah untuk bakat minat juga kita bisa melakukan assessment gitu ya. Mungkin kita juga ada tes bakat minat ini secara sederhana, ataupun kalau kita ingin yang lebih istilahnya lebih tahu lagi minat dia itu apa, minat di seni atau itu minat di olahraga, minat di akademik dan sebagainya, itu mungkin juga kita bisa menggandeng untuk lembaga psikologi. Jadi ada kemitraan, kemudian kita minta untuk bagaimana tes bakat minatnya, kemudian dari data tersebut bisa kita jadikan untuk dasar kita melakukan bentuk diferensiasi yang seperti apa di kelas. Kemudian tadi ya kesiapan belajar, kemudian minat, kemudian profil belajar ya, bagaimana kita bisa melihat penerimaan siswa terhadap materi itu kan berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya, dalam belajar untuk dia masuk yang kinestetik, mungkin auditori, ya, mungkin visual, atau mungkin gabungan.
itu juga kita perlu mengetahui itu ya untuk asesmen. Jadi untuk melakukan diferensiasi kita tahu oh anak ini modelnya kayak belajar seperti ini ya, dia nggak bisa kalau harus dengan apa namanya visual dan lain, dia kurang bisa. Jadi itu juga berkaitan dengan kita sebagai PK ya. Kita bisa membantu untuk bagaimana menentukan gaya belajar yang tepat gitu ya, gaya belajar yang sesuai, sehingga nanti guru dalam memberikan materi itu disesuaikan juga dengan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa ya, seperti itu. Kalau untuk dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu apakah ada kendala Bu dalam mengelompokkan siswanya gitu? Oke, ya. Kalau kendala dalam mengelompokkan siswanya gitu ya, mungkin kendalanya juga kendala waktu gitu ya, kendala waktu. Kemudian kalau kita mengelompokkan itu dan kerjasama yang ini juga dengan guru mapel yang lain ataupun dengan wali kelas ya. Nah, dimana nanti kalau kendalanya seperti waktu, kemudian dengan wali kelas ataupun guru mapel yang lain itu kita kerjasamanya bagus, satu persepsi yang sama, ya insya Allah akan mudah dalam menerapkan diferensiasi ya.